khomar. Sudah ada bui yang namanya khomar itu dari kata yata khomar, berbui dan bisa menyebabkan mabuk gitu. Ma khomarul akli itu apalah artinya adalah apa yang menyebabkan dia itu mabuk, hilang pikirannya. Nah, kemudian kita buat rata-rata, kita temukan ternyata ada yang 0,7, ada yang 0,4, tergantung buahnya. Akhirnya kita buat, kita tes lagi dengan penemuan yang ada di Kementerian Kesehatan bahwa untuk jus yang seperti itu yang kandungan alkoholnya itu sekian bisa mabuk itu dia dengan ukuran gelas yang normal itu rata-rata berapa? Itu 17 gelas rata-rata bisa langsung mabuk gitu. Nah, akhirnya kita kemudian rata-ratakan 0,5 itu. Nah, itulah kemudian yang kemudian kita merevisi Bapak sekalian batasan alkohol di dalam minuman. Sebelumnya kita menetapkan 1% kan. Meskipun kemudian zat dan dzariyah tidak dibolehkan semuanya. Nah, kemudian sekarang ini berdasarkan penelitian kita menyebutkan 0,5 itu tadi. Gitu. Nah, itu kalau di minuman ada batasan alkoholnya 0,5. Kalau di dalam makanan itu kandungan alkoholnya ini berapapun tidak terpengaruh gitu karena yang namanya khomar itu adalah kita mengambil pendapat atau hadis al-roba ya, kullu syarabin askara, setiap minuman yang memabukkan. Berarti kalau selain minuman itu tidak termasuk khomar, dan oleh karenanya tidak termasuk yang terkena kaidah kandungannya harus 0,5 paling minimum gitu. Nah, oleh karena itu kalau ada makanan yang kandungan alkoholnya itu tinggi lebih dari 0,5 selagi tidak membahayakan kesehatan, ini syaratnya, maka dia boleh dikonsumsi. Tapi adalah bagian dari makanan. Kandungan alkoholnya di atas 0,5, tapi tape tidak membahayakan kesehatan. Oleh karena itu tape boleh dikonsumsi karena dia adalah bagian dari makanan. Jadi seperti itu Ustaz. Berbeda kalau misalnya airnya diambil, airnya menjadi air minuman gitu. Nah, itu sudah kategorinya sudah kategori minuman. Kalau kategori minuman, maka yang berlaku adalah itu yang terkait dengan kadar minimal alkohol di dalam minuman terkena 0,5. Begitu, tapi boleh dikonsumsi dengan alasan seperti itu. Baik, jelas, sudah sangat jelas Ustaz Salahuddin. Dan ini yang ada yang pertanyaan terkait itu Ustaz, yang diharamkan di Quran kan khamr, bagaimana dengan alkohol atau etanol, terus bagaimana juga dengan minuman berlabel bir tapi zero alkohol, Ustaz? Ya. Khamr sepakat muttafaqun alaih, kita bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh ajaran agama kita. Dan keharamannya itu mansus itu disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran, dan alasannya juga mansus, ilahnya mansus, yaitu lil iskar, karena bukan yang menjadi apa yang masuk kategori khomar itu. Nah, ini yang kemudian secara ilmu pengetahuan kita terus melakukan penelitian terkait dengan masalah itu. MUI sendiri sebenarnya kalau kita lihat dokumennya itu sudah berkali-kali melakukan muzakarah yang terkait dengan masalah khomar dan masalah alkohol ini, karena memang perkembangan ilmu pengetahuan itu terus berjalan, dan biasa kalau ilmu pengetahuan itu menjadi ilah dan ilahnya itu bisa mengubah suatu hukum, akan dilakukan perubahan hukum tersebut gitu. Makanya kaitannya dengan masalah ini, fatwa terkait dengan alkohol dan itu adalah alkohol di dalam minuman itu kita berjalan terus gitu, dinamis terkait dengan masalah itu. Nah, untuk masalah minuman yang mengandung alkohol itu memang harus kita anukan lagi di dalam fatwa kita itu, yang namanya khomar itu adalah minuman, Pak. Ya, minuman yang mengandung alkohol batasannya 0,5 gitu. Sebab kenapa? Karena 0,5 sudah memabukkan. Selain minuman dia tidak masuk pada khomar.
Akan tetapi kalau dia itu bisa menyebabkan bahaya, maka dia bisa diharamkan. Nah, bagaimana kalau misalnya bir zero alkohol? Bir zero alkohol kita itu sudah menetapkan kita tidak sertifikasi, ya. Kita tidak mengatakan dia itu haram, tapi kita tidak sertifikasi. Nah, sebenarnya dalam kajian kita bisa mengharamkan itu. Alasannya adalah saddan lidzari'ah, preventif. Nah, karena satu dzari'ah ini adalah bagian teknik juga untuk penetapan sebuah hukum. Gitu. Preventif supaya apa? Orang tidak terbiasa dengan kalimat bir. Orang tidak terbiasa dengan rasa bir. Kan? Rasa birnya itu kan disamakan di anunya itu, tapi dia alkoholnya sudah dihilangkan. Gitu. Nah, keputusan kita di MUI, kita tidak mengatakan bahwa dia itu haram, tapi kita tidak sertifikasi. Karena apa? Karena satenditaria, supaya umat kita ini tidak terbiasa dengan kalimat bir. Dia menyatakan udah biasa, ini kan bir yang halal, akhirnya bir yang halalnya hilang, akhirnya birnya kemudian dikonsumsi, rasa birnya dan yang lain sebagainya. Jadi memang kalau terkait dengan produk atau minuman yang zero alkohol seperti itu, Pak, kita menganut kaidah tidak kita sertifikasi. Demikian, Ustaz. Saat ini waktu terus berjalan dan saya kira ini pertanyaan terakhir ya Ustadz, ingin saya bacakan. Ini bagaimana dengan obat atau kosmetika yang dalam proses, yang kadang dalam proses dari bahan tertentu ditambah atau dicampur dengan beberapa zat. Nah, di antara tengah tahap-tahap itu terjadi situasi yang tidak toyib, bahkan berbahaya. Tapi ketika tahap dilanjutkan, tingkat bahaya semakin kecil dan dapat diminimalisir. Apakah ini bisa dihalalkan, Ustadz, untuk obat dan kosmetika tersebut? Ini pertanyaan terakhir, Ustadz. Ya, ini kaitannya dengan masalah toyib. Memang ketoyiban ini lebih merupakan kewenangan dari sisi Badan POM ya, bukan kita di LP POM ataupun Majelis Ulama Indonesia, karena ini terkait dengan masalah efek samping seperti itu ya, efek samping. Akan tetapi secara ringkas saya ingin menyampaikan, teman-teman kita harus membedakan dalam hal bahan baku, dalam hal bahan tambahan ataupun dalam hal bahan penolong ya. Dalam hal bahan baku kita harus sesuatu yang tidak ada tolerir kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang najis ataupun sesuatu yang diharamkan gitu ya. Cuman kalau dia itu di dalam bahan penolong gitu, maka kita ini masih harus melihat gitu. Kalau bahan penolongnya itu adalah sesuatu yang bisa dihilangkan di akhirnya nanti dalam prosesnya, maka meskipun dia itu najis, asal najisnya itu masih kita toleransi, maka dibolehkan. Misalnya apa? Misalnya ketika kita membuat vaksin. Kita membuat vaksin ada media pertumbuhan di situ. Nah, bahan bakunya di sini adalah vaksinnya ya. Vaksin adalah bagian dari mikroba. Mikroba itu kita mengatakan hukum asalnya itu adalah sesuatu yang boleh dan suci, halal dan suci. Nah, ketika vaksin itu dibiakkan di dalam media pertumbuhan gitu, nah vaksin tadi itu berkembang biak di dalam media pertumbuhan yang di situ ada bahan macam-macam. Ada yang menggunakan tripsin, ada yang menggunakan blood darah, ada yang menggunakan yang lain-lain gitu kan. Nah, kalau dia, makanya kemudian dalam hal bahan penolong ini harus dibedakan kaidah intifa dan kaidah ikhtilat. Ya, intifa itu adalah penggunaan bahan penolong dari bahan babi dan turunannya. Gitu. Kalau bahan dari babi dan keturunannya, kita di Majelis Ulama Indonesia itu sangat tasyadud, kita tegas sekali. Tidak ada proses lain setelah itu langsung haram. Gitu. Makanya ketika ada bahan di media pertumbuhan yang dari tripsin, bahan dari babi, itu langsung tidak dibolehkan. Karena dia terkena kaidah intifa, pemanfaatan. Ya. Nah, berbeda kalau media pertumbuhannya ini barang najis selain babi, maka dia dibolehkan karena nanti pada proses selanjutnya
media pertumbuhan media ini kemudian dibuang, yang diambil adalah vaksinnya. Nah, vaksinnya ini menjadi mutanajis. Dia yang penting dicuci, bersih, dipurifikasi, akhirnya sudah tidak terdeteksi. Nah, kaidah yang kedua ini yang namanya ikhtilat, yang namanya percampuran. Nah, ketika percampuran seperti ini, ketika yang satu itu bahan padat, bahan tidak cair lah, itu bisa dipisahkan, bisa disucikan. Makanya teman-teman harus memahami kaidah intifak dan ikhtilat ini, gitu. Nah, dalam prosesnya ketika itu bisa disucikan di akhirnya, maka dibolehkan itu. Nah, begitu juga dalam hal obat dan kosmetik. Ini yang saya tangkap dari anukan itu. Kalau misalnya di medianya itu kemudian di bahan penolongnya dia menggunakan itu, tapi di akhir bisa disucikan, maka dia itu boleh digunakan gitu. Khusus terkait dengan alkohol, memang kita mensyaratkan alkoholnya adalah alkohol murni, bukan alkohol hasil samping dari industri khamar. Karena kalau alkohol murni kita menetapkan hukumnya tidak seperti khamar. Artinya dia itu hukumnya dia suci. Ada parfum ada alkoholnya, kosmetik ada alkoholnya murni itu boleh digunakan gitu. Asalkan secara tidak membahayakan kesehatan. Nah, nanti yang terkait dengan masalah ketoyibannya itu adalah kewenangan domain dari Badan POM, dan Badan POM pasti akan melihat kalau dia itu tidak food graded atau tidak sesuai dengan kaidah kesehatan, maka dia pasti akan dilarang oleh Badan POM. Jadi begitu, saya kira memang kolaborasi antara ilmu pengetahuan dengan ilmu syar'i ini dalam kasus-kasus penetapan pangan halal ini memang tidak bisa dipisahkan dan merupakan sesuatu yang terus-menerus akan selalu dilakukan istihad pembaharuan lagi. Begitu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustadz Salahuddin, ya, samudra ilmu telah kita dengarkan bersama-sama dengan narasumber kita Yai Haji Salahuddin Al-Ayyub dari MUI Pusat. Alhamdulillah telah berkenan untuk membersamai kami Ustadz dalam forum pengajian Ngabar 4 kali ini. Semoga memberikan kemanfaatan bagi kami semua, LP POM MUI dan juga audien lain yang telah bergabung dalam pengajian hari ini. Karena waktu sudah cukup beranjak dari biasanya kita sampai jam 4, ini sudah 10.30 ini Ustaz, pas insya Allah pas, dan insya Allah acara ini akan dapat memberikan kemanfaatan insya Allah ya bagi kita semua. Dan ini kita selenggarakan tiap 2 minggu Ustaz. Jadi setiap 2 minggu sekali kita lakukan ngabar ini sudah acara yang keempat Ustaz. Insya Allah nanti bisa bergabung lagi di lain kesempatan, baik oleh Ustaz Salahuddin sendiri ataupun juga dari LP POM maupun MUI Pusat. Terima kasih Ustaz telah bergabung dalam forum pengajian ini dan memberikan samudra ilmunya, dan kami mohon untuk memberikan doa penutup Ustaz Salahuddin untuk mengakhiri acara ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrofil muslimin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an wa tafarruqana min tafarruqan ma'suma. Allahumma tawwil umurana wa sahih abdadana wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa ala al-khair qarribna wa amna واقضي حوائجنا من حوائج الدين في الدنيا والآخرة. اللهم ارفع البلاء والوباء كورونا والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Amin.